Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama merayakan Epifani, di mana Allah berkenan hadir ke dunia dan menampakkan diri melalui Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Melalui kehadirannya, kita diperkenankan menerima tuntunan ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kami ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan dari KJ 10 ayat yang pertama dan yang kelima. Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, hari ini gereja merayakan peristiwa penampakan atau manifestasi Yesus di tengah dunia ini, atau yang lebih dikenal dengan Hari Raya Epifani. Keteladanan dan semangat dari para Majusi Timur yang menghadapi tantangan dengan memilih untuk tetap menempuh perjalanan jauh sehingga mereka dapat menyembah dan berbakti kepada Sang Raja Yesus Kristus. Apa yang kita baca pada saat ini akan menjadi perenungan kita dalam ibadah ini. Kiranya gunung-gunung membawa sejahtera, bukit pun membawa kebenaran. Kiranya lah Sang Raja memberikan keadilan kepada orang-orang tertindas. Kiranya Ia menolong setiap orang miskin, tetapi pemeras diremukkan.
Mari Bapak Ibu kita bersama memasuki doa pengakuan dosa kita. Mari kita bersama berdoa. Ya Allah, ampuni kami sebagai gereja-Mu di tengah dunia ini. Kami seringkali kurang maksimal di dalam melakukan pelayanan. Kami pun sering melayani ke dalam dan kami kurang maksimal untuk melayani ke lingkungan sekitar kami. Kami juga mengakui bahwa sebagai gereja-Mu, kami sering dipenuhi kekhawatiran yang berlebih akan pergumulan dan tantangan yang ada di saat ini, sehingga kami menjadi sulit untuk melangkah. Seharusnya kami berani untuk berubah menjadi lebih yakin dan percaya kepada-Mu. Kami juga sadar bahwa kami sebagai umat-Mu sampai dengan saat ini masih terlalu sering untuk menciptakan konflik-konflik di tengah-tengah persekutuan kami. Padahal kami sebenarnya dan seharusnya membawa damai sejahtera di tengah-tengah persekutuan kami. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar kami terus berupaya menjaga persekutuan ini. Bimbinglah kami juga Tuhan sebagai gereja, agar kami tidak terjebak dalam kesuksesan-kesuksesan di masa lalu yang akhirnya berdampak kami sebagai gereja enggan melakukan perubahan. Ajar kami untuk kami berani melangkah, melakukan suatu perubahan sehingga kami menjadi gereja yang relevan, kami menjadi gereja yang berdampak, dan kami menjadi gereja yang mampu untuk menjawab tantangan zaman di sekitar kami. Inilah pengakuan dosa kami, dan pengakuan dosa kami ini akan kami wujud nyatakan melalui perubahan sikap hidup kami sesehari. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami mengucap syukur untuk pengampunan yang Engkau berikan. Amin. Bagi setiap kita yang menyadari dosa-dosanya serta berjanji untuk hidup di dalam jalan Tuhan, maka terimalah berita anugerah dari Tuhan dengan penuh syukur yang terdapat di dalam firman Allah dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jemaat yang terkasih, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan Yesus Kristus dengan kasih-Nya sudah menebus kita. Oleh karena itu, marilah kita juga saling mengasihi dan saling mengampuni dengan saling memberi salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Saudara-saudara, sebelum kita bersama merenungkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami hendak membaca dan mendengarkan perenungan tentang firman-Mu. Roh Kudus, berkatilah kami agar kami tidak hanya mendengarkannya, tetapi juga kami dimampukan, kami didorong untuk melakukannya dalam kehidupan kami dengan kesadaran kami. Dan saat ini kami menyerahkan diri kami, memberikan diri kami untuk diperbaharui, dikuatkan, ditegur, dan dihibur melalui pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, inilah diri kami seutuhnya. Amin. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia."
Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di GKI Purbalingga, apa yang saat ini menjadi tantangan yang paling mendesak bagi kehidupan kita dan juga bagi kehidupan gereja kita? Kalau kita bersama-sama berpikir, kita sama-sama merasakan di saat ini tantangan yang paling mendesak dan harus segera kita atasi, dan kita bahkan perlu berdamai dengan tantangan-tantangan tersebut adalah kita saat ini, berapapun usia kita, dari golongan manapun kita dipaksa untuk memasuki dunia online. Bahkan kehidupan bergereja pun sudah harus memasuki dunia online. Kita dipaksa, kita ditantang, kita didorong untuk memasuki pelayanan yang saat ini serba online. Kita sebagai gereja tidak pernah membayangkan bahwa kita saat ini duduk diam di dalam rumah, lalu saat ini kita menikmati pelayanan firman Tuhan secara online. Kita tidak pernah membayangkan itu sebelumnya. Kita juga tidak pernah membayangkan ketika kita melaksanakan katekisasi, pembinaan jemaat itu secara online. Kita mungkin juga tidak pernah terbayang kalau kita harus melakukan percakapan gerejawi untuk pasangan-pasangan yang akan menikah serba online. Ya, kalau itu pasangan benernya. Nah, kalau itu tiba-tiba pasangannya yang lain gimana? Kan kita nggak tahu ya, karena semuanya serba online. Ada banyak ketakutan, ada banyak kegelisahan, ada banyak kecurigaan-kecurigaan terkait dunia pelayanan yang serba online ini. Ada yang merasa tidak nyaman, ada yang merasa tidak damai, atau bahkan ada yang merasa bahwa ini tuh tidak sesuai dengan hidup bergereja. Bergereja itu artinya kita betul-betul harus mengunjungi orang secara langsung, kita harus melakukan pembinaan secara langsung. Tentu itu tidak salah. Namun kenyataan yang terjadi saat ini, kita diajak untuk memasuki dunia online. Ada banyak pelayanan-pelayanan yang saat ini beralih masuk ke dunia online. Contoh nyatanya sekarang saya berkhotbah di mana Bapak Ibu yang melayani sebagai pemain musik, main musiknya di mana? Sekarang semuanya serba terhubung. Seberapapun jauhnya jarak, semua bisa disatukan dengan berbagai aplikasi-aplikasi online. Nah, tentu ini menjadi tantangan namun juga bisa menjadi peluang. Menjadi pertanyaan juga bagi kita, apakah setelah masa pandemi ini suatu hari nanti selesai dan kita bisa beribadah secara normal, apakah kita akan kembali lagi untuk ke zaman dahulu dan kita meninggalkan dunia online? Apakah kehidupan dunia online harus kita tinggalkan? Nah, mari kita bersama-sama merefleksikan. Saya ingin mengajak kita melihat ada satu permasalahan dalam hidup bergereja. Salah satu permasalahan dalam hidup bergereja di saat ini, dalam situasi seperti ini, adalah adanya komunitas nostalgia.
Komunitas nostalgia itu apa? Komunitas nostalgia itu kalau saya mencoba memberikan definisinya adalah ini. Komunitas yang hanya mengingat kesuksesan-kesuksesan di masa lalu dan menjadikan masa lalu itu sebagai tolak ukur suatu kebenaran. Sehingga sesuatu yang terjadi di masa kini itu diabaikan. Komunitas nostalgia ini seringkali keluar terwujud dalam kalimat-kalimat seperti ini. Dulu itu ya, sering mendengar kalimat seperti ini. Dulu itu ya, zaman saya masih muda. Dulu itu ya, gereja itu tidak seperti ini. Gereja itu harusnya seperti ini. Dulu itu, atau bahkan keluar lagi kalimat-kalimat yang berkata, dulu itu gereja maju. Mengingat kesuksesan di masa lalu. Tidak perlu macam-macam juga gereja bisa maju kok. Buktinya dulu tidak ada dunia online, kita bisa maju kok. Nah, itu artinya kita masuk dalam komunitas nostalgia kalau kita punya cara berpikir yang seperti itu. Nah, tentu ini kita masih belum terlalu jauh dari suasana Natal. Kalau kita mau bersama-sama merefleksikan apa sih makna Natal kemarin? Apa sih makna Natal di masa pandemi kemarin? Kalau saya boleh memberikan sebuah gagasan, Natal itu menggambarkan sebuah perjuangan. Makna kehadiran Yesus itu adalah sebuah perjuangan. Kita bisa lihat bersama di bacaan kita hari ini. Di mana orang Majus saat itu berani menjumpai Herodes. Dan bahkan melalui sebuah pertanyaan, kalimat yang diucapkan oleh orang Majus ini kita bisa melihat adanya sebuah perjuangan dari komunitas Matius di saat itu untuk melawan, untuk mengajak pembacanya melawan situasi yang sudah mapan saat itu. Pertanyaannya ini kita perlu baca dengan nada yang agak-agak sinis. Sinis namun juga kritis. Kita bisa lihat bersama pertanyaannya. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita di posisi Herodes. Ada orang datang, kita ini raja. Kita ini raja orang Yahudi. Herodes itu raja orang Yahudi. Kita raja orang Yahudi, lalu kemudian ada sekelompok orang datang bertanya. Kami mau melihat di manakah raja orang Yahudi. Gimana rasanya kita? Apa kita nggak kaget? Kita mungkin akan langsung bertanya, loh raja orang Yahudi itu aku. Aku ini loh raja orang Yahudi itu di depanmu. Tidak perlu engkau mencari jauh-jauh. Kalimat ini pasti adalah kalimat yang sangat dibenci oleh orang yang suka dengan zona nyaman. Kenapa sangat dibenci? Kita bisa lihat pertanyaannya, di mana dia raja orang Yahudi? Artinya keberadaan dirinya ini sudah agak terabaikan. Karena ada sesuatu yang baru, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Yang baru dilahirkan itu. Ada fans baru, ada yang dituju selain dirinya. Pasti orang ini merasa terganggu, pasti orang ini merasa gelisah. Tapi penulis Injil Matius sengaja menuliskan demikian. Pertanyaan ini dilekatkan pada mulut orang-orang Majus dengan nada sinis. Di mana dia raja orang Yahudi? Padahal di depannya raja orang Yahudi. Nah, ini kan rasanya agak-agak nggak enak ya. Nah, lalu kalau kita bisa lihat bersama, kalimat ini pasti menimbulkan kegelisahan dalam diri Herodes. Dirinya pasti merasa terusik. Kenapa? Karena diberitahu bahwa akan ada seorang pesaing dan kemungkinan punya popularitas yang jauh lebih besar. Itulah sebabnya ketika Raja Herodes mendengar itu, dia terkejut. Ia terkejut, lalu apa yang dilakukan Herodes ketika dia terkejut? Dia mengumpulkan semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu
diam-diam Herodes ini meminta keterangan tentang Mesias yang akan dilahirkan. Mesias yang dimaksud oleh orang Majus tadi, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Raja Herodes ini gelisah, terusik. Kemudian dia mencari-cari cara siapa sebenarnya dia, apa ini. Dan ketika sudah diberitahu, kita bisa lihat bersama dalam teks selanjutnya, kita bisa melihat bahwa Herodes kemudian memberikan perintah kepada orang Majus untuk mencari bayi yang baru dilahirkan itu. Lalu setelah itu orang Majus itu diminta untuk mengabarkan pada Herodes. Dalihnya adalah Herodes nanti ingin menyembah dia. Apakah itu mungkin terjadi? Nah, kita mau lihat bersama. Setelah orang Majus itu sampai di ayat terakhir ini, orang Majus itu diperingati dalam mimpi, diingatkan melalui mimpi. Apa yang dikatakan kepada orang Majus dalam mimpinya? Apa yang diingatkan dalam mimpi orang Majus itu? Supaya jangan kembali kepada Herodes. Orang Majus ini diberikan peringatan, jangan kembali ke Herodes, pulanglah melalui jalan lain. Nah, jadi kita bisa melihat bersama kenapa orang Majus ini tidak disuruh kembali ke Herodes tetapi pulang ke jalan lain. Karena pasti Herodes punya trik-trik untuk memanipulasi, punya trik-trik yang kemungkinan ingin menyingkirkan bayi yang baru lahir itu. Nah, mimpi menjadi sebuah peringatan bagi orang Majus untuk bisa selamat. Mimpi menjadi peringatan. Kalau kita lihat bersama, berarti masa pandemi ini pun menjadi sebuah peringatan bagi gereja dan pribadi untuk segera keluar dari zona nyaman dan berbagai kesuksesan di masa lampau. Kalau kita lihat orang Majus itu tadi, mereka harus pulang ke negerinya melalui jalan lain. Pulang ke negerinya melalui jalan lain ini artinya mereka harus menempuh jalan yang semula tidak mereka pikirkan, semula tidak mereka rencanakan, semula tidak pernah mereka bayangkan, dan mereka tidak tahu di jalan lain itu mereka akan berhadapan dengan apa. Mereka akan berhadapan dengan situasi yang seperti apa mereka tidak tahu. Tetapi melalui mimpi itu diperingati sebuah bahaya. Sebuah bahaya yang mereka harus atasi. Bukankah pandemi ini seperti menjadi sebuah peringatan bagi kehidupan bergereja kita? Agar kita mampu keluar dari zona nyaman dan berbagai kesuksesan-kesuksesan di masa lalu yang justru itu membuat gereja kita ada dalam bahaya jika kita tidak menempuh jalan yang lain. Gereja yang tidak memperbaharui diri ini menjadi sebuah gereja yang berbahaya karena sudah terlalu nyaman. Pandemi ini juga menjadi peringatan bagi gereja dan setiap pribadi untuk kita bisa memperbaharui konsep hidup bergereja dan kita memikirkan langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang konstruktif sehingga gereja kita ini menjadi gereja yang mampu untuk menjawab tantangan zaman sekarang ini. Kalau kita kemudian bersama-sama merefleksikan tantangan saat ini dalam kehidupan gereja secara konkret apa sih? Yuk kita bersama-sama melihat setiap aktivitas-aktivitas gerejawi kita. Di masa pandemi ini yang semula gereja mempunyai paduan suaranya harus libur untuk sementara waktu. Gereja yang punya persekutuan remaja, persekutuan pemuda, persekutuan dewasa, lansia harus off terlebih dahulu secara onsite. Rapat pun saat ini dihimbau untuk dilaksanakan secara online. Perkunjungan pun kalau bisa dilakukan secara online, melakukan Google Meet, lewat Zoom, atau bahkan lewat video call by WhatsApp. Ini tantangan bagi kita yang tidak terbiasa dengan teknologi. Ini
akan menjadi sebuah beban dan momok yang menakutkan, bukan? Nggak usah jauh-jauh ke bapak ibu yang lansia atau ke kita-kita yang umurnya 50 tahunan. Saya sendiri yang notabene kata orang masih muda ya bapak ibu ya. Kata orang masih muda, saya ini waktu masa pandemi awal-awal, saya mengalami ketakutan. Ketakutan karena apa? Saya itu orang yang gaptek. Saya itu orang yang tidak terlalu dekat dengan teknologi-teknologi terbaru. Sampai penatua saya bilang, lah Dimas, mau punya uang pun pasti handphonenya juga nggak akan ganti. Lah Dimas, mau punya uang pun hidupnya begitu-begitu aja. Handphone nggak pernah ganti, itu menandakan orang yang tidak terlalu update soal teknologi. Itu bukan menjamin orang ini tidak update teknologi, tetapi salah satu ciri orang yang tidak update teknologi ya sudah, handphone itu gunanya apa Bapak Ibu? Ayo saya tanya ke Bapak Ibu sekarang. Untuk telepon, untuk WA, cukup kan sebenarnya? Atau untuk buka Google Chrome dan YouTube, itu sekarang paling mentok. Kalau orang yang suka teknologi pasti akan menggunakan handphone ini untuk belajar, untuk belanja, untuk mengulik kecanggihan handphone ini, pasti itu. Tapi saya bukan orang yang suka dengan seperti itu. Sehingga saya mengalami ketakutan, aduh saya bisa nggak ya nanti mengikuti perkembangan zaman yang harus dipaksakan ini. Dan akhirnya Bapak Ibu, di masa-masa pandemi kemarin saya mau tidak mau harus belajar yang namanya edit video. Saya harus belajar menggunakan aplikasi-aplikasi yang dulu ketika saya lihat itu rumitnya, aduh ampun-ampunan deh. Kalau bisa saya pengen untuk tidak menyentuh aplikasi-aplikasi atau software seperti itu. Nah, lalu kemudian saya diajak oleh teman saya untuk bermusik dari jarak jauh. Saya bingung awalnya karena saya tidak bisa untuk bermusik dari jarak jauh. Dalam benak saya yang namanya bermusik itu ya harus berkumpul bersama, lalu kita memikirkan aransemen bersama, kita main band bersama. Tapi saya justru diajak main band secara online. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, artinya setiap tantangan sebenarnya ada solusi. Misal tadi yang saya sebutkan, kalau persekutuan, ada nggak solusinya? Ada. Ada banyak gereja yang sudah melakukannya melalui Zoom. Paduan suara, ada nggak solusinya? Ada. Paduan suara virtual, pasti Bapak Ibu juga sudah pernah melihat paduan suara virtual. Musik band secara online ada, konser secara online pun ada. Artinya selalu ada solusi. Lalu rapat sudah tidak diragukan lagi. Perkunjungan, percakapan gerejawi secara online. Mungkin ada di antara kita yang kalau dikunjunginya secara online merasa nggak nyaman. Kita dikunjungi secara online merasa ini artinya saya nggak dikunjungi. Padahal dikunjungi secara online pun di masa saat ini, bukankah itu juga sudah merupakan bentuk perhatian, bentuk kehadiran melalui dunia virtual. Memang ini bukan situasi yang ideal, namun kita diajak untuk menjadikan kecanggihan teknologi ini sebagai sebuah sarana untuk mengatasi situasi-situasi yang saat ini belum ideal. Artinya, tantangan yang sesungguhnya itu bukanlah kemajuan zamannya, bukanlah internetnya, bukanlah teknologinya. Tantangan sesungguhnya adalah rasa malas dalam diri kita dan keengganan untuk berjuang. Kalau kita membayangkan orang Majus di saat itu adalah orang yang enggan untuk berjuang, maka kita bisa pastikan orang Majus ini tidak akan berani bertanya kepada Herodes, mana raja Yahudi yang baru lahir itu? Kami datang untuk menyembah dia. Ini bentuk perjuangan melawan zona nyaman. Ini bentuk perjuangan untuk mengusik zona nyaman seseorang. Kalau orang Majus ini pun juga tidak menuruti peringatan melalui mimpi yang didapatnya, pasti dia akan kembali pada Herodes. Dia tidak menempuh jalan lain. Padahal jalan lain itulah yang mendatangkan sebuah keselamatan. Kalau kita saat ini tidak menempuh jalan lain, artinya kita sedang bahaya.
Kita diajak seperti orang Majus yang mencari jalan lain untuk kita bisa bertahan di tengah situasi-situasi yang saat ini kurang ideal. Semua tantangan itu bisa diatasi bila kita mau memperbaharui pemikiran kita, membuka pikiran kita, menambah wawasan kita, dan kita keluar dari zona nyaman, serta kita mau mencoba hal-hal yang baru. Nah, saya sekaligus mau mengingatkan bahwa saat ini lansia klasis Purwokerto pun sedang mau mencoba beradaptasi dan melawan rasa malas dalam diri lansia untuk berkenalan dengan teknologi. Bila Tuhan berkenan, di bulan Januari akhir nanti persekutuan lansia seklasis pun akan diadakan secara virtual. Artinya ini adalah cara baru untuk para lansia bisa tetap bersekutu. Ini adalah solusi yang paling aman untuk berhadapan dengan situasi dunia yang saat ini sedang kurang kondusif. Melalui pembelajaran dari orang Majus tadi dan kita melihat konteks yang terjadi saat ini, saya ingin memberikan sebuah refleksi yang coba saya renungkan ketika saya menyiapkan khotbah ini. Gereja di saat ini harus peka terhadap perubahan dan perkembangan zaman serta berani keluar dari nostalgia kesuksesan di masa lalu dan zona nyamannya. Sehingga gereja mampu untuk terus berkarya dan berjuang di tengah berbagai tantangan dunia. Tantangan boleh ada dan tantangan itu akan selalu ada. Namun tantangan itu tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk terus berkarya. Tantangan selalu ada, namun teruslah berkarya dengan cara kita memperbaharui pemikiran kita, membuka pemikiran kita terhadap hal-hal yang baru dengan cara-cara yang baru, dan disitulah gereja akan terus senantiasa menjadi gereja yang terus berkembang dan mampu berkarya menjawab tantangan zaman. Selamat berjuang GKI Purbalingga, selamat berkarya di tengah tantangan yang ada. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tantangan akan selalu ada ya Tuhan, dan kami terkadang merasa gentar ketika kami harus berhadapan dengan tantangan yang saat ini tengah melanda. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami mampu beradaptasi, dan kami mampu berdamai dengan segala hal-hal yang baru, dan bahkan kami mau untuk mencoba hal-hal yang baru. Karena dengan kami berani mencoba, disitulah kami berani untuk berjuang. Natal di masa pandemi kemarin mengingatkan kepada kami bahwa makna Natal sesungguhnya adalah sebuah perjuangan. Perjuangan untuk melawan zona nyaman, perjuangan untuk melawan kemapanan yang saat ini sudah begitu mengendap, sudah begitu kuat di dalam kehidupan gereja kami. Kami harus melawan berbagai kemapanan-kemapanan yang saat ini sudah mendarah daging, sehingga kami mampu menjadi gereja yang senantiasa terus memperbaharui diri, dan kami menjadi gereja yang mampu berkarya di tengah-tengah tantangan zaman seperti sekarang ini. Ini kami Tuhan, ini doa kami, ini wujud penyerahan diri kami, dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami siap untuk berkarya di tengah segala tantangan yang ada. Amin. Marilah kita mengaku iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan yang maut. Pada hari ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama memasuki doa syafaat. Kita menyatukan hati kita untuk menaikkan syafaat kita secara litani. Allah Bapa kami di sorga, dalam rangka hidup bersama dalam keberagaman di Indonesia, mampukan kami sebagai gereja-Mu untuk menghadapi tantangan yang ada di masa kini, sehingga kami dapat terus menjadi berkat dan kami terus memuliakan nama-Mu. Bantulah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat hidup berdampingan bersama semua orang dengan damai sejahtera dan tidak berlomba-lomba mengejar kesemuan di dunia ini. Kiranya kami memilih sesuai dengan kehendak-Mu, sekalipun tantangan yang kami hadapi membuat kami merasa tidak ada jalan keluar ya Tuhan. Bimbinglah kami untuk terus meneladan Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami mohon. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, di tengah kondisi pada saat ini dengan segala bentuk perubahan sesuai kebutuhan, kiranya gereja-Mu yang pada saat ini merayakan hari raya penampakan Kristus terus dimampukan hadir dengan penuh kasih dan memancarkan terang-Mu, sehingga banyak orang melihat terang itu. Mampukanlah kami juga untuk menjadi tanda kehadiran keselamatan yang nyata bagi dunia. Kami mohon. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk gereja di mana kami Tuhan tempatkan dan kami melayani saat ini sesuai dengan karunia kami masing-masing. Kami berdoa untuk pergumulan kami sebagai gereja di dalam kami mencari seorang calon pendeta ataupun pendeta untuk bersama-sama dengan kami memajukan gereja kami yaitu GKI Purbalingga. Kami berusaha untuk bersabar menunggu waktu Tuhan karena kami percaya waktu Tuhanlah yang terbaik. Sehingga ketika kami sabar, suatu hari nanti kami juga akan mampu melihat pemberian Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan seorang calon pendeta maupun pendeta yang terbaik untuk gereja kami sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan kami. Kami percaya Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya dan menyediakan seorang pemimpin gereja kami yang mampu untuk bekerja bersama dengan kami mengembangkan GKI Purbalingga. Kami mohon ya Tuhan. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan Yunus pasal 2 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari Bapak Ibu, kita berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas segala berkat yang diberikan kepada kami, sehingga kami bisa menikmati hari-hari kami sampai saat ini ya Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan sedikit apa yang kami punya. Kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga persembahan kami bisa menjadi berguna dan bermanfaat bagi gerejamu ini ya Bapa. Dan kami juga mohon untuk orang-orang yang mengolah persembahan ini, Engkau berkati, Engkau sertai mereka agar mereka bisa memberikan apa yang terbaik bagi gereja ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Dari timur jauh benar, kami cari Raja besar. Lewat gunung naik turun, dituntun bintangnya. Oh bintang Panu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Wahai Raja damai bakal, masku bawa kepadanya, karena Ia memerintah sampai selamanya. Oh bintang Panu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Saudara-saudaraku, mari kita bersama melihat bahwa tantangan yang kita hadapi tidak membuat kita putus berkarya di tengah dunia ini untuk menghadirkan damai dan perubahan di tengah dunia ini. Kiranya kita terus mengingat dan bersyukur atas setiap penyertaan Allah di sepanjang sejarah kehidupan kita.
Mari berkaryalah terus untuk menjaga perbedaan sebagai anugerah dari Allah, dan kita dimampukan untuk mewartakan karya Allah dimanapun kita berada tanpa jemu-jemu. Tuhan Yesus, tolong kami agar senantiasa berkarya seperti Engkau, tanpa menyerah sekalipun berjumpa dengan tantangan. Dan saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.